Jujur saja kakak, kalau untuk modal sama sekali tidak ada. Dalam arti uang ya, Ya, punya uang sama sekali tidak. Jadi yang waktu itu yang memang modal mungkin waktu itu semangat dan niat. ada cerita Hmm. menarik kan tidak dari mungkin satu orang yang datang Hmm. join Nelson hari itu mau bantu, terus dia hidup mungkin berubah atau dia mungkin juga sekarang mulai dia bisnis atau lewat roti bakar nih, apa yang terjadi buat dia hidup? Puji Tuhan. Jadi memang semenjak saya jualan dari Pos 7 terus pindah ke Waina Ya. dan buka cabang di perempatan Waina itu ada satu adik laki-laki namanya Melki Pase. Ya. Dia dari Yaokimo dan adik ini pertama sekali dia pas mau masuk kuliah di Uncen. Ya. Kakak, saya baru datang dan saya baru masuk kuliah. Apakah saya bisa datang bantu-bantu jualan roti kak? Saya bilang luar biasa adik. Memang dulu kita orang tua juga cerita begitu dari gunung ketika mereka datang ke sini. Mereka juga sambil kuliah itu mereka pegang parang, pegang sikop, terus toki pagar. Aduh permisi, kita bisa babat halaman kah? Atau Tawarkan jasa, atau ada cari. piring kotor di rumah kita bisa bantu cuci kah? Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup. Iya. Dan puji Tuhan banyak sekali saya dengar cerita-cerita dari orang tua orang tua yang ada di sini ondo-ondo mereka kasih lahan untuk buka kebun. Ya. Akhirnya mereka bisa berkebun dan bisa hidup dari situ. Ya. Dan saya bilang adik dia begini, adik, angkatan kita sekarang lihat kita mau bikin kebun tapi lihat adik sayang, kiri kanan ini bangunan semua. Sekarang kita punya kebun tuh kayak begini yang harus kita rampas kembali. Wow. Jualan roti bakar, Saya jualan gorengan, akan menangis jualan di sini. bakso. Ini angkatan sekarang yang kita punya kebun tuh ada nih teman-teman. Yeah. Yang harus kita rebut kembali. Dalam arti maksudnya kita bersaing. Ya. Kita bersaing. Ya. Jadi dulu mungkin orang tua dong bikin kebun karena lahan masih banyak ya. Belum ada bangunan-bangunan. Ya. Tapi sekarang kita punya kebun tuh yang kayak begini. Ya. Yang harus kita menyesuaikan dan kita bisa bersaing. Terus Melki ini bagaimana dia cerita sekarang? Dan puji Tuhan Melki tahun kemarin dia sudah wisuda. Jadi dari semester pertama dia ikut saya jualan roti bakar. Puji Tuhan dari hasil roti bakar dia simpan 1.000-2.000 dan tahun kemarin dia wisuda. Apakah dia punya gaji dari situ dia pakai untuk bayar uang kuliah? Betul. Jadi bukan cuma bertahan hidup, ya, tapi memastikan bahwa dia punya gelar S1 selesai dan dia bisa bayar dari situ Amin. Luar biasa. Jadi buat Melki kalau kau nonton ini, saya cuma bilang kau hebat sekali. Siap. Terima kasih sudah jadi contoh juga untuk banyak orang datang dan sama-sama dengan Nelson. Dan buktikan bahwa terada yang mungkin. Kalau ketong mau proaktif ya, berusaha dan maju. Betul. Betul. Wow. Jadi memang yang lebih viral lagi tuh waktu tuh kakak dia pas wisuda itu, ya. Dia pakai toga lengkap, pakaian wisuda dia datang pegang sendok terus bakar roti. Ada fotonya kan tidak? Ada. Oke, nanti kami lihat deh foto. Siap. Jadi editor silahkan. Jadi waktu itu luar biasa. Jadi kita bikin bahwa mama sudah sekolahkan kita sampai kita bisa wisuda dengan sayur kangkung, dengan pinang, dengan sagu, dengan babi. Sekarang kita bikin sejarah bahwa melalui roti bakar juga kita bisa sebenarnya. Ya. Nah, jadi itu yang sampai dia punya satu keluarga tuh datang kakak bakar roti 50 roti tuh bagi gratis aja. Iya. Sebagai itu ungkapan syukur juga Ungkapan syukur. Betul. Jadi mungkin ada teman-teman yang pergi ucapan syukur di pinggir pantai dan lain dia punya tidak. Dia datang bakar roti 50 roti tuh bagi saja. Supaya kamu tahu ini yang hasil dari sini. Oke. Mungkin ini cerita sukses tentang seorang Melki yang datang sama-sama Nelson terus bekerja, berusaha, berkarya sampai wisuda. Tapi kalau Nelson bisa cerita apa yang paling susah dari kerja dengan orang lain? Dengan semua yang susah ini bagaimana tetap bertahan begitu untuk jalan terus sampai kalau tersalah berapa 5-6 tahun kali ya? Puji Tuhan sudah 5 tahun. 5 tahun sekarang ya. Apa yang paling susah waktu kerja sama orang lain? Yang paling susah itu ketika teman-teman tidak bisa konsisten. Dan kebanyakan angkatan kita sekarang kan anak-anak masih muda tuh. Jadi masih ingin mau jalan-jalan, masih ingin mau
explore dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak salah juga ya Sebenarnya kalau orang tidak mau salah. explore ya, karena dia Betul. mungkin dia cari Ya, sesuatu yang paling cocok dan yang paling bisa dia lakukan. betul. Cuman mungkin dari sisi pemilik bisnis itu kan tantangan ya. Tantangan benar kakak. Jadi mungkin di situ kita harus bisa bagi waktu begitu. Ya. Jadi yang pertama tuh masalah konsisten. Dan yang kedua itu memang masalah teman-teman, kalau macam teman-teman yang saya pekerjakan, apalagi teman-teman macam seangkatan atau teman-teman dari lingkungan keluarga, itu memang sangat susah sekali. Apa yang bikin susah? Itu yang bikin susah tuh ketika kita tegur, dia bawanya masuk ke hati. Oh. Jadi padahal ini kita profesional, maksudnya secara bisnis, teman, saudara atau adik ini kok salah begini. Jadi kalau ada pelanggan datang usahakan pakai sarung tangan karena kau pegang makanan. Betul. Karena orang di luar sana mereka selalu lihat kita orang Papua kalau jual makanan tuh tidak higienis, tidak bersih. Jadi saya berusaha tegur teman-teman nih, kita berusaha kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik. Kita walaupun pegang sendok itu depan kompor panas, tapi coba kita pakai sarung tangan. Pakai celemek dan lain sebagainya. Usahakan mandi. Karena saya bilang dorang, ini bagian juga dari pelayanan. Betul. Pelayanan itu tidak harus di atas mimbar. Tapi kita jadikan kita punya gerobak nih sebagai mimbar pelayanan di sini. Jadi kita bisa layani orang di situ. Wow. Jadi hal-hal kayak begitu ketika saya kasih tahu mereka, ada yang terima, tapi ada yang memang ya butuh penyesuaian lagi dulu. Sebelum tong ke sana. Betul. Jadi roti bakar nih tadi pertama itu tuh ketong po kebun. Amin. Artinya nih tong punya tempat cari makan, cari uang, bertahan hidup. Sepakat. Tapi yang kedua ini juga ketong punya mimbar. Ini tempat ketong melayani. Tempat ketong bawa perubahan. Amin. Dan melayani orang di sekitar ketong ya. Jadi dia bukan cuman bisnis, dia bukan cuma roti bakar ya. Amin. Dia adalah kebun dan dia adalah mimbar. Mimbar, amin. Oke. Terus akhirnya bagaimana waktu ada konflik, tegur dorang dong terima, mungkin ego, mungkin idealisme karena rasa usia mirip-mirip, rasa saya juga tahu barang ini, saya juga bisa bikin barang ini begitu. Nelson, bagaimana cara untuk handle konflik di dalam tim ini bagaimana? Jadi saya punya cara itu yaitu berulang kali saya kasih pemahaman. Jadi kasih pemahaman supaya mereka mengerti bahwa barang ini tuh kita bisa sukses juga dari barang ini. Ketika kita bisa kerjasama, konsisten, dan kasih yang terbaik. Jadi untuk teman-teman yang seangkatan atau yang ada di lingkup keluarga itu kadang saya kasih pemahaman berulang kali biar mereka mengerti di situ. Jadi kadang kasih pemahaman sih. Berarti kayaknya lebih susah. Kayaknya lebih susah untuk bangun kepercayaan bertumbuh bersama-sama dengan pemahaman yang berulang-ulang dibanding sekedar jual sekian balok roti dan hasilkan uang terus begitu. Betul. Kayaknya challenge-nya lebih berat yang di orang begitu. Di orang, benar kakak. Jadi ini kita harus maksudnya kasih tahu dari nol lagi nih. Tapi saya maklumi karena hal ini kan kita belum maksudnya kita baru dalam hal dunia berwirausaha. Jadi saya juga kadang tidak terlalu tegas, saya juga memaklumi dan saya juga masih belajar juga sama-sama. Pelan-pelan. Jadi kadang itu kakak kita dari hari Senin jualan sampai hari Sabtu, hari Minggunya kita libur. Nah di hari Minggu itu biasa kita evaluasi. Nah di situ sudah kita baku sikat rame. Baku sikat rame. Tapi makan juga kan? Tapi makan sama-sama. Karena memang basicnya bisa masak. Betul. Jadi situ ada jamuan kasih. Jadi kita bikin ayam kecap, babi rica-rica. Sampai kita makan, kita main catur dan kita saling evaluasi. Hari Minggu di mana? Jam berapa? Hari Minggu di aduh bahaya nih. Iya artinya kalau kan orang suka bilang kalau mulut terbuka, hati terbuka, maksudnya ada makanan, makan sama-sama kekeluargaan di situ, baru tuh bicara apa-apa juga tuh ya bisa masuk atau bisa dibicarakan gitu ya. Mungkin dia punya feedback terus selalu positif juga tapi bisa dibicarakan. Nah, urus anak-anak ini kan roti bakar ini dia nama roti bakar kompak. Apakah ini maksudnya maknanya nih kompak dengan anak-anak nih semua atau dia sebenarnya punya makna lain yang tong tidak tahu? Jadi betul kakak. Jadi kita namakan roti bakar kompak. Sebenarnya kita ada punya komunitas. Nah komunitas ini namanya juga kompak. Jadi kepanjangannya itu Komunitas Orang Muda Papua Kreatif. Kompak. Komunitas Orang Muda Papua Kreatif. Dan dengan nama yang sama juga kita pakai dalam usaha roti bakar kompak. Dan kalau dalam usaha yaitu Ko Makan Pasti Kembali. Ko Makan Roti Bakar ini pasti kembali. Ko Makan Pasti kompak. Ko Makan Pasti Kembali.
Bahaya. Dan kalau mau lebih dalam lagi filosofinya tuh bisa sangat luas karena kita tahu bahwa kita orang Papua saat ini kita maksudnya terpecah belah. Maksudnya dengan ada banyaknya kabupaten yang masuk, provinsi yang masuk, akhirnya kita mulai pilah-pilah, kok dari sana, kok dari sini, saya dari sini begitu. Tetapi dengan adanya nama Kompak, bagaimana kita bisa menyatu, kita bisa bersatu begitu. Pegang tangan dulu. Siap. Pegang tangan dulu. Oke, jadi dia makna itu Kompak. Siap, Kompak. Dan memang di dalam roti bakar Kompak juga tim yang kerja itu kita dari berbagai macam daerah. Jadi ada yang dari Sarmi, ada yang dari Nabire, dari Yaukemo, dari Wamena dan macam-macam. Lovely, aduh mantap sekali. Siap. Luar biasa. Tadi waktu Nelson cerita tentang tantangan urus tim di dalam kalau ada perbedaan persepsi atau ada ego, ketika ada kesalahan atau masalah terus ditegur, itu tantangan yang berat juga sebagai pemimpin yang harus mengurus setiap manusia, setiap orang yang terlibat di dalam. Betul, Kakak. Tapi saya mau tanya, dari sisi bisnisnya sendiri, dari sisi mungkin supplier atau kualitas kah atau rasa kah atau ada komplain kah, pernah ada tantangan apa kah tidak yang Nelson bisa cerita? Jadi ada satu cerita yang sangat menarik, Kakak. Jadi waktu itu kita pas baru buka cabang di Waena, hampir 1 bulan itu semua masyarakat yang ada di sekitaran Waena itu datang beli roti di kita. Saya pikir maksudnya tidak tahu, kita jualan dengan, dan saya bilang adik-adik kita kasih yang terbaik. Jadi saya selalu bilang mereka tuh kita jaga 3 kualitas. Yang pertama yaitu masalah kebersihan. Mulai dari kebersihan kita, maksudnya diri kita sendiri, terus punya gerobak jualan, itu yang pertama. Terus yang kedua masalah kualitas rasa. Kualitas rasa dari kemarin misalnya dia punya coklat 3 sendok, jangan hari berikutnya kamu bikin 2 sendok atau 1 sendok. Dia rasa tuh harus standar, kasih yang terbaik. Jadi kebersihan, kualitas rasa, dan yang terakhir ketiga yaitu masalah pelayanan. Walaupun kita punya muka mungkin seram, orang lihat kita ini, tapi kita coba berusaha untuk senyum. Karena kita tidak tahu orang yang datang beli roti ini mungkin di rumah dia dan dia istri ada baku pukul kah, ada baku marah kah. Baru pas dia datang beli roti terus kita pasang muka kayak harimau kan bahaya. Jadi aduh saya kacau sekali. Jadi oh my god, kamu pikir itu? Jadi saya bilang kita coba berikan 3 kualitas ini kita harus jaga. Mulai dari kualitas rasa, mulai dari dia punya kebersihan dan juga dia punya pelayanan. Saya cuma bilang kami yang pernah beli roti bakar di Roti Bakar Kompak, dia pikir mungkin kamu di rumah ada masalah, jadi kalau kamu datang kamu harus senang begitu, sampai di gerobak harus dapat pelayanan yang terbaik. Aduh. Sampai kadang tuh adik-adik tuh sangat kaku untuk bilang kata sayang. Oh begitu ya. Jadi selalu saya ajarkan mereka ketika kasih roti tuh, terima kasih banyak kakak. Terus sayang mau rasa apa begitu. Jadi kadang kalau macam cewek-cewek seumuran mereka datang tuh kadang mereka malu. Aduh itu lagi. Tapi saya bilang tidak, itu bagaimana supaya kita menarik mereka untuk datang. Terus mereka rasa damai ketika datang beli roti. Walaupun dia punya rasanya mungkin standar biasa, tapi dengan pelayanan yang oke, mereka rasa diberkati. Mungkin yang tadinya di rumah ada masalah, mereka mungkin datang ketika beli roti, mereka rasa damai dan lain sebagainya. Terus dia punya challenge di antara mempertahankan 3-3 ini ada apa? Ada masalah apa? Ada cerita apa yang menarik sekali? Jadi waktu itu ketika kita punya perputaran roti ini, puji Tuhan kakak. Karena orang beli semua ke situ tuh. Jadi bukan sombong tapi apa ya kakak. Jadi kita di Waena ini dalam 1 malam kita habiskan 100 roti. Itu bisa dibilang kita pecahkan rekor. Dan hampir beberapa tempat titik yang maksud teman-teman dari luar yang jualan roti. Pada akhirnya mereka punya pendapatan tuh menurun. Oh begitu. Dan akhirnya mereka habis hampir 1 bulan lebih tuh karena pendapatannya menurun. Akhirnya mereka jalan pergi demo di pabrik roti. Ini tempat roti yang sama yang kamu semua ambil roti di situ? Iya, kita ngambil roti di satu tempat ini. Jadi mereka hari Minggu tuh kan kita libur toh kakak. Jadi hari Minggu itu mereka pergi. Padahal hari Minggu juga dong jualan tetap. Iya, mereka kan dari hari Senin sampai Minggu kan mereka jualan. Senin sampai Senin. Iya, Senin sampai Senin. Kalau kita cuma dari hari Senin sampai Sabtu. Iya. Hari Minggunya kita istirahat. Jadi by the way saya disclaimer, ketong dan mereka itu maksudnya Roti Bakar Kompak dan roti bakar yang lain ya, bukan orang apa dan orang apa, siapa dan siapa. Pokoknya ini antara Roti Bakar Kompak dan kompetitor atau roti bakar yang lain. Maksudnya begitu. Betul. Jadi hari Minggu tuh mereka pergi demo di pabrik roti dan mereka tegur yang
pemilik pabrik roti, dorang bilang supplier ini mereka bilang anak Papua yang baru masuk jualan di perempatan tuh dari mana? Pertama bilang dia jualan jangan dekat-dekat, jauh-jauh sedikit. Baru yang kedua bilang dia harga tuh jangan terlalu murah, kasih naik lagi. Baru jadi akhirnya mereka sempat demo ke yang pemilik roti, terus abang yang punya pabrik roti ini, padahal mereka maksudnya sesama dari luar juga. Tetapi dia bilang, masalah orang jualan mau dekat atau mau berjauhan itu tidak kadang terdapat dalam undang-undang yang mengatur tentang itu. Orang rumah makan pintu sebelah saja, rumah makan pintu sebelah saja, rumah makan saja aman-aman. Terus kalau kamu komplain begini, kenapa kamu datang kasih tahu saya? Kalau kalian berani langsung ketemu orangnya toh. Mereka diam, tidak bicara apa-apa. Jadi sudah pas hari Seninnya saya pesan roti, terus abang yang punya supplier roti ini dia datang, terus dia drop roti, dia bilang, Nelson, gara-gara kau ini orang datang demo saya ini. Jadi gara-gara kau nih, kau buka di sini ini sudah beberapa tempat ini mereka datang demo, suruh kau untuk pindah jauh-jauh. Tapi dia bela dia bilang tidak, kau tetap gaspol. Kalau kau butuh gerobak lagi nanti saya siap bantu. Iya, usah kalau tersalah waktu itu dia sempat cerita kah? Betul. Dia bahkan tawarkan gerobak lagi. Gerobak lagi untuk kita membuka cabang lagi. Dapat demo tapi malah dapat bela, terus dapat tawarkan gerobak lagi. Jadi itu kisah yang memang luar biasa. Ternyata barang-barang begini juga maksudnya bisa bersaing sebenarnya. Menurut saya mungkin sukses ketika kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan dia bisa mengerti dan dia bisa menghidupi dia diri sendiri dan akhirnya dia jadi berkat buat orang yang lain juga. Anak-anak Peta, kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu tolong bagikan juga ke kamu teman, keluarga, dan siapa saja supaya dorang bisa rasakan yang kamu rasakan juga. Ikuti terus Pegang Tangan di YouTube, Instagram, dan TikTok. Pegang Tangan, bicara santai, bawa damai. Ikuti akun media sosial Pegang Tangan Projects di YouTube, Instagram, dan TikTok.